Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah. Alhamdulillah, ya, pemerintah Saudi sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan haji, dan bagi Bapak Ibu yang akan umroh, ada niatan ibadah umroh, sudah bisa mempersiapkan diri khususnya mengenai keilmuannya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa panduan, beberapa hal yang berkaitan dengan umroh, dan Bapak Ibu yang ada niatan ingin melaksanakan ibadah umroh, ya, supaya bisa memahaminya, syukur-syukur bisa mencatatnya, karena ini merupakan hal penting. Ya, ini merupakan dasar agar Bapak Ibu bisa paham mengenai ibadah umroh. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa itu yang namanya ihram. Ya, pernah mendengar kata-kata ihram. Karena orang yang akan umroh ini kan, ya, dipastikan, ya, berkaitan dengan ihram. Jadi kata ihram ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah larangan, ya, atau mengharamkan. Larangan atau mengharamkan. Nah, bagi seseorang yang berihram, berarti dia masuk ke hal-hal yang ada larangannya. Ya, masuk pada sesuatu yang ada diharamkan, ada sesuatu yang diharamkan. Nah, itu orang yang berihram. Itu harus tahu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga mungkin pernah, ya, mendengar yang namanya mikot. Nah, mikot ini, ya, secara bahasa itu artinya adalah batas. Nah, penjelasan mengenai mikot ini adalah, mikot itu adalah tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk dimulainya ibadah umroh maupun ibadah haji. Itu yang namanya mikot. Ya, jadi mikot itu, ya, berupa tadi tempat atau waktu yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dimulainya ibadah umroh maupun ibadah haji. Itu, ya, itu harus dipahami. Nah, penjelasan sedikit, karena ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Bila Bapak Ibu pada saat mendaftar umroh ke suatu biro travel, nanti ada penjelasan mengenai keberangkatannya. Apakah langsung ke Mekah atau dari Indonesia langsung ke Madinah? Kalau Bapak Ibu langsung ke Mekah, berarti bermikotnya itu di Yalamlam. Di Yalamlam. Nah, pada saat akan memulai ihramnya berarti di atas pesawat, sebab pesawatnya itu melewati Yalamlam. Ya, berarti bermikotnya di Yalamlam, prakteknya yaitu nanti pada saat akan berihram berarti di atas pesawat. Ini yang langsung ke Mekah. Adapun Bapak Ibu yang langsung dari Indonesia ke Madinah dulu, berarti mikotnya di mana, Abah? Mikotnya di Bir Ali, daerah Dzulhulaifah. Jadi dari Madinah naik bis biasanya, kemudian nanti mampir di Masjid Bir Ali. Sunahnya itu sholat 2 rakaat di situ, kemudian naik ke bisnya masing-masing, sebelum berangkat langsung berniat untuk umroh, berniat untuk berihram umroh. Itu, ya, seperti itu. Nah, kemudian prakteknya bagaimana, Abah? Prakteknya pada saat Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah umroh
pertama niatkan di dalam hatinya. Karena niat itu adanya di dalam hati, urusan hati. Bagaimana cara niatnya, hatinya, gerentasnya seperti apa? Ya, niatkan di dalam hatinya bahwa ibadah umroh ini berharap pengampunan dari Allah, berharap pahala dari Allah, berharap ridhonya Allah. Itu ya, harus berharap seperti itu. Minta pengampunan kepada Allah, minta pahala kepada Allah, dan juga supaya mendapatkan keridhaan dari Allah. Kemudian ucapkan. Ucapannya labbaik Allahumma umrotan. Ya, saya ulangi, labbaik Allahumma umrotan. Kalau sudah melafazkan atau mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, dilanjut dengan membaca talbiyah. Itu sunahnya, membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu tuntunannya seperti itu. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu juga harus mengenal yang namanya niat ihram. Ya, karena ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Niat ihram ini ada dua. Ada yang niat ihramnya itu untuk haji, ada juga niat ihramnya itu untuk umroh. Karena yang sedang dibahas ini mengenai umroh, berarti Bapak Ibu harus mengenal yang namanya niat ihram umroh. Nah, niat ihram umroh ini bisa diartikan sebagai niat untuk memulai ibadah umroh. Jadi pada saat seseorang akan melaksanakan ibadah umroh, berarti dia niat ihram umroh karena akan memulai umroh. Itu ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu pakaian ihram. Khusus untuk laki-laki, pakaian ihramnya itu hanya 2 lembar kain yang tidak berjahit. Maksudnya tidak berjahit di sini adalah kain ihramnya itu tidak disatukan, tidak dijahit. Contohnya misalnya dibentuk tangan. Kan kalau baju kan biasanya kita ada disatukan tuh supaya tangan bisa masuk. Itu yang dimaksud dengan tidak boleh berjahit itu seperti itu. Jadi hanya berupa lembaran saja, tidak boleh disatukan. Ya, disatukan yang mana menyebabkan misalnya bentuk tubuh. Kalau disatukan dijahit seperti tubuh kita kan jadinya baju. Nah, untuk laki-laki berarti hanya 2 lembar. 2 lembar kain. Ada 2 lembar. Nah, lembar yang pertama untuk menutupi tubuh bagian bawah, lembar kedua untuk menutupi badan atau tubuh bagian atas. Nah, itu pakaian ihram untuk laki-laki. Nah, adapun untuk wanita pakaian ihramnya itu modelnya bebas dari modelnya. Ya, tetapi harus syar'i. Yang tebal, tidak boleh tipis, tidak boleh nerawang. Tidak boleh juga ketat, jadi harus longgar. Dan wajib menutupi auratnya. Yang boleh terlihat itu hanya wajah dan kedua telapak tangannya. Itu untuk pakaian ihram wanita. Nah, untuk pakaian ihram ini sunahnya warna putih. Sebab Allah itu senang dengan warna putih. Sunahnya. Adapun umpamanya wanita ingin memakai selain warna putih, boleh tidak Abah? Jawabannya boleh. Ya, kan hanya sunnah, bukan wajib. Kalau ingin warna lain ya boleh-boleh saja, tuh ya. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan untuk pakaian ihram baik laki-laki maupun perempuan pada saat masih berada di tanah air, andaikan ingin dicuci, usahakan jangan pakai sabun cuci yang wangi. Kemudian pada saat nyetrikannya juga jangan pakai pewangi.
Karena memang tuntunannya seperti itu. Ya. Jadi baik itu pakaian laki-laki, ya pakaian ihram maksudnya untuk laki-laki maupun perempuan, jangan dikasih wewangian. Nah, adapun pada saat prakteknya, pada saat seorang laki-laki akan berihram, memakai pakaian ihram, sunahnya badannya dikasih wangi-wangian. Pada saat akan pakai baju ihram nih, badannya boleh dipakai pakaian, di badannya dikasih wewangian atau pakai deodoran. Boleh seperti itu. Ya, karena memang Nabi pun seperti itu. Tapi untuk laki-laki ya. Nah, adapun pakaian ihramnya jangan dikasih wewangian. Jadi khusus badannya saja untuk laki-laki. Ya. Kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima yaitu tawaf di Baitullah. Jadi tawaf itu prakteknya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad, kemudian selesai di Hajar Aswad itu namanya dapat 1 putaran. Tuntunannya dari Nabi itu boleh diusap Hajar Aswadnya atau dicium. Tapi saat ini kondisinya tidak memungkinkan. Berarti dibolehkan untuk isyarah. Caranya bagaimana? Caranya adalah angkat tangan yang kanan, badannya sejajarkan dengan pojok Hajar Aswad, karena kan dari jauh hanya terlihat pojokannya saja. Luruskan badannya. Nah, setelah lurus, ya, badannya menghadap kemana? Ya, sedikit tadi miring ke Ka'bah. Ya, kemudian angkat tangannya, boleh langsung ya, membaca pada saat angkat tangan Allahu Akbar, boleh. Ya. Kemudian apakah boleh ada bacaan lain? Ada. Boleh Bismillah Allahu Akbar, boleh. Atau Bismillahi wallahu Akbar, boleh. Ya, dua-duanya ada hadisnya. Boleh. Langsung angkat tangan Allahu Akbar atau Bismillahi wallahu Akbar. Itu ya seperti itu. Nah, untuk tawaf ini ya wajib hukumnya dalam keadaan suci. Ya, jadi harus punya wudhu, kemudian juga pakaian dan badannya juga wajib suci. Jadi memang tuntunannya seperti itu. Nah, adapun pada saat prakteknya, pada saat tawaf itu, sunahnya untuk laki-laki, pakaian ihram yang atasnya itu, pada saat baru datang, karena kita bicarakan nih umroh, pada saat datang itu adalah pakaian atas yang bahu yang kanan itu supaya terlihat bahunya. Jadi yang tertutup itu bahu yang kiri. Itu seperti itu, ya. Itu sunahnya. Nah, kemudian juga untuk tawaf ini tadi ya tidak bisa dikurangi, tidak bisa juga atau ditambah-tambahi. Karena tuntunannya itu tadi 7 putaran. Kalau kurang bagaimana? Hanya 5, ya berarti tinggal tambahi saja. Memang tuntunannya 7 putaran. Yang keenam, sa'i Safa Marwah. Jadi sa'i itu adalah berjalan dari mulai Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Itu hitungannya 1 kali perjalanan itu namanya 1 sa'ian. Ya. Untuk sa'i ini Bapak Ibu boleh dalam keadaan umpamanya Bapak Ibu batal wudhunya, itu boleh. Atau barangkali Bapak Ibu pada saat kan lelah tuh ya, setelah tawaf, kemudian melaksanakan sa'i, boleh tidak berhenti sebentar umpamanya untuk minum. Boleh. Ya, umpama nggak kuat nih, kemudian berhenti, minggir dulu sebentar, kemudian minum, kemudian lanjutkan lagi, boleh tidak? Boleh. Ya. Nah, kemudian antara tempat sa'i, ya, tempat berjalan kita itu, antara sa'i Safa Marwah itu ada yang namanya tanda neon warna hijau. Sunahnya bagi laki-laki pada saat berada di bawah neon warna hijau itu lari-lari ngincik. Ngincik itu maksudnya lari-lari kecil, bukan lari kencang, bukan.
lari-lari kecil, tapi sunahnya untuk laki-laki. Kalau untuk wanita, ya berjalan seperti biasa saja. Ya. Kemudian sunahnya membaca apa pada saat kita melewati tadi, ya ada tanda neon warna hijau. Ya. Membacanya sunahnya Robbik firli warham wa antal azul akram. Itu yang paling pendek ada dalam hadis. Dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tahalul. Ya, tahalul ini ya bisa diartikan yaitu dihalalkannya larangan-larangan ihram umroh. Karena ini kita bicara tahalul untuk umroh. Berarti pada saat seseorang itu tahalul, jadi pelaksanaan ibadah umrohnya itu kan yang terakhir tahalul. Nah berarti kalau orang itu sudah tahalul, maka dia dihalalkan atas larangan-larangan umrohnya atau larangan-larangan ihram umrohnya itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah terbebas dari larangan-larangan ihramnya. Sudah terbebas dari larangan-larangan umrohnya. Nah, adapun caranya bagaimana? Caranya ada dua. Kalau laki-laki potong rambutnya boleh langsung semuanya atau plontos atau cukur gundul. Ya. Atau juga boleh tidak cukur gundul, tetapi tuntunannya dipotong rambutnya rata. Ya. Tidak sampai gundul, umpama hanya rata saja dipotong, itu juga boleh. Nah, adapun wanita, ya, silahkan ya, dipotong rambutnya secukupnya. Ya, boleh umpamanya, biasanya kalau wanita itu kan panjang rambutnya, kita ambil aja yang ujungnya, kemudian dipotong, ya kurang lebih ya seruas jari ini boleh. Ya, seruas jari. Kalau mau lebih panjang lagi, umpama segini juga boleh. Tuh ya, segini umpamanya. Ini ya kan ada ruas-ruas jari nih, boleh segini atau ya di sininya juga boleh. Ya, seperti itu. Jadi kita ambil bulat-bulat itunya apa? Bulatan rambutnya, kemudian kita potong. Dan untuk motongnya, ya tidak wajib di Bukit Marwah. Kan barangkali kalau tidak dipotong di situ tidak sah umpamanya. Boleh di Bukit Marwah, boleh juga umpama di tempat lain. Ya, umpamanya langsung keluar, kemudian langsung mencari tukang potong rambut, umpama laki-laki ingin langsung digunduli, ya boleh. Tidak harus di situ. Tuntunannya seperti itu. Nah itu ya 7 hal yang mungkin harus diketahui bagi orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Nah mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini, Bapak Ibu bisa lebih memahami lagi bagaimana caranya praktek ibadah umroh, kemudian juga mengerti mengenai bahasa-bahasa yang mungkin baru pertama kali didengar dan lain sebagainya. Harapan Abah itu adalah bagaimana caranya sebelum beramal, Bapak Ibu, supaya berilmu terlebih dahulu. Karena ingat, yang namanya ibadah umroh itu tujuannya ibadah. Ya, bukan jalan-jalan saja, bukan. Tapi ya, supaya diniatkan ibadah karena ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, karena ingin mencari ridhonya Allah. Berharap ya Allah meridhoi apa yang Bapak Ibu laksanakan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Selanjutnya, apabila video-video saya ini bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji, bisa mengklik, ada tulisan subscribe di HP Bapak Ibu. Yang belum menempelkan jarinya, telunjuknya di tulisan subscribe-nya, silahkan ditempelkan atau dengan kata lain supaya diklik. Itu ya. Adapun Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Baik Bapak Ibu, di sini sedikit informasi bagi Bapak Ibu yang ada niatan ibadah umroh, dan dengan adanya nasihat-nasihat, Abah ini merasa cocok, merasa pas. Abah menyarankan alangkah baiknya langsung di dalam praktek ibadahnya bisa langsung dibimbing Abah sendiri, agar tentunya di dalam praktek ibadahnya Bapak Ibu merasa senang, merasa pas,
dan tentunya mudah-mudahan bisa maksimal ibadahnya. Insya Allah saya akan membimbing jamaah-jamaah umroh di bulan Oktober, insya Allah tanggal 15 selama 12 hari. Bagi Bapak Ibu yang dari sekarang ada niatan ibadah umroh, monggo silahkan dipersungguh niatnya dengan cara berani untuk mendaftar. Insya Allah waktunya masih panjang, bisa untuk persiapan, ya, uang jajannya, umpama uang bekalnya dan lain sebagainya, masih ada waktu. Dan juga tentunya ya, harus dipersiapkan mengenai manasik keilmuannya, ya, manasik umrohnya. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Apa pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.